lagi dengan gue, saya Yuda. Nah, udah lama juga motor gue nggak diservis. Jadi kali ini gue pengen servis motor. Cuma gue nggak servis di bengkel resmi ya, karena udah berapa kali gue servis di bengkel resmi ternyata nggak bisa benar gitu loh. Maksudnya bukan nggak bisa benar, apa namanya nih, gredeknya paling seminggu hilang, seminggu berikutnya itu nongol lagi. Padahal motor ini jarang saya gunakan gitu loh, cuman gonta ganti apa namanya, digonta ganti dengan mobil, misalnya pakai 2 hari motor 2 hari mobil. Nah ini tetap aja gredek, jadi seminggu itu udah terasa tuh gredek. Nah makanya ini gua lagi pengen kayaknya memang harus di bengkel tempat motor ini di upgrade ya, karena CVT-nya udah gue upgrade ke pocket full CVT, jadi ya udah lumayan enak lah tarikannya. Nah, itu terjadi dalam kondisi dingin doang tuh kalau apa namanya gredek, karena di satu kondisi ini selesaikan hari ini di bengkel Kedai Riders di Bilangan Ciledug, karena di situ gua upgrade CVT. Makanya gua pengen tahu nih masalahnya gimana, kenapa kok bengkel resmi kagak bisa perbaikin gitu bosku. Pokoknya ya gitulah, ntar gua lanjutin ya. Nah terus dah. Nyari halte Budi Beta. Halte Budi Beta itulah tempatnya daerah ini, halte busway ya. Nah iya, udah nyampe, jadi saya tinggal sama Mas Yaya ini. Udah, nanti kita lihat proses perbaikannya ya. Mas Yoyo, Mas Yoyo. Apa kabar Mas Yoyo? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Ganti lagi warnanya. Kan stikernya gue cabut. Oh. Mas Yoyo, teman lama. Ntar nanti kita lihat perbaikannya. Ini mak gredek Mas. Jadi Ya. gue bawa ke bengkel resmi, paling seminggu gredek lagi, seminggu gredek lagi. Oke, siap. Nanti kita cek lagi. Siap. Sekarang yang tahap selanjutnya nih, kan walaupun kita udah upgrade, walaupun udah dinyatakan kan PCX kan penyakitnya gredek itu tadi kan, Betul. udah di upgrade CVT-nya, di upgrade apa namanya, mangkok koplingnya juga udah di upgrade sedemikian rupa, tetap harus ada perawatan. Nah, Ada perawatan. ini perawatannya menyangkut tentang apa aja nih Mas? Apakah harus dibongkar semuanya untuk membalikan seperti
pada seperti setelah di-upgrade ya, atau mungkin hanya beberapa bagian aja, monggo Mas. Oke, yang pertama yang kita upgrade itu bagian CVT. Sorry, balik lagi dulu deh. Ya. Ini tips perawatan motor Ya. versi saya, versi Kedai Riders. Ya. Yang pertama, kalau servis kendaraan kalau bisa kita ngelihat langsung. Itu yang pertama. Kita ngelihat langsung apa aja sih yang digarap, yang diganti ya? SOP-nya seperti apa. Supaya apa? Supaya pertama jangan sampai konsumen nggak melihat proses pengerjaan tapi ada di nota. Yang aneh lagi nggak ada di nota tapi ada yang diganti. Itu yang aneh sih. Itu yang aneh. Ini minggu saya nih notanya. Itu yang aneh. Alhamdulillah sih kalau di kita sistem kerja SOP-nya udah ada. Jadi untuk perawatan motor Matic itu biasanya di sektor CVT memang. Kelemahan dari Matic itu sektor CVT. Kenapa? Karena memang stop and go. Di Jakarta emang semua udah tahu macetnya crowded. Kecuali pas kemarin PSBB 3 bulan yang lalu ini lancar ya? Lancar, gaspol aja deh beja. Nah, yang paling utama itu kelemahan dari Matic 150 cc biasanya atau 125 cc ke atas itu dari CVT. Nah, di Kedai Rider itu ada paket-paket upgrade CVT. Nah, ini Om Garuda ini salah satu pasien saya nih. Di vlognya sebelumnya banyak yang banding-bandingin sama toko sebelah. Tapi ya rezeki udah yang ngatur, Bro. Ya, rezeki udah yang ngatur. Itu intinya. Jangan terlalu terobsesi ini dan itu ya. Yang penting lu rasain, lu main ke sini, lu main ke sana, lu rasain, lu bandingin yang enak yang mana ya udah. Betul sekali, gitu aja. Yang nyamannya di mana? Ibarat Anda berobat ke dokter. Ya, benar. Walaupun dokter itu terkenal, kalau Anda nggak cocok berobat ke situ, nggak mungkin sembuh sakitnya. Gitu ya. Ya, siap. Jadi cocok-cocokan sih sebenarnya. Nah, langkah untuk upgrade atau perawatan CVT. Yang pertama kalau CVT Anda masih standar, proses pertama itu turunin dari mulai rumah roller sampai puli belakangnya juga harus turun dicuci bersih. Biasanya sih kita ambil bensin dari motor konsumen yang akan dicuci. Nah, prosesnya tadi udah lihat ya. Jadi bensin harus minimal setengah ya. Minimal setengah deh kalau datang ke sini. Jadi emang dari dan untuk Anda juga kok. Benar. Kita cuci semuanya dari mulai bak mesinnya di sektor CVT-nya atau crankcase-nya itu kita cuci bersih. Lalu dari slider puli belakangnya juga itu biasanya kita ganti grease-nya atau gemuk CVT-nya diganti. Itu SOP-nya sih yang utama. Lalu cek rollernya kondisinya udah mulai peang atau belum. Tadi punya saya udah mulai peang nih, jadi itu harus ganti ya. Terus kalau ada bunyi kelotok-kelotok, nah itu biasanya kalau dari sektor CVT ada dua kemungkinan ya, dari rollernya yang udah mulai kena dan yang satu lagi dari slider atau T-slide. Kalau dipaksain untuk dipakai lagi dengan kondisi peang itu. Nah, kalau untuk peang kira-kira seminggu yang lalu saya ada komplainan. Jadi ceritanya konsumen saya, salah satu konsumen saya itu sebulan sebelumnya itu upgrade CVT, ambil paket hemat. Nah, dia komplain ke saya, katanya motornya rollernya pecah. Kita memang ada garansi 1000 kilo atau 3 bulan. Yang mana duluan itu yang kita layani. Jadi misalkan sebelum 1000 atau sebelum 3 bulan motor kembali gredak, bawa ke sini komplain, kita layani semua free. Nah, ini dia sebulan lebih pakai, komplain ngeluh rollernya pecah. Saya suruh fotoin bukti stroke dan kilometer, ternyata 4.500 kilo. Padahal jaminannya 3.000 km. 1.000 kilo. 1.000 km. 1.000 kilo. Jadi memang karena roller aftermarket itu, kalau jujur ya, roller aftermarket itu tidak akan sekuat roller original. Kalau durability roller original udah pasti lebih awet daripada roller aftermarket. Kenapa? Pertama, perlakuan dari motor yang masih pakai roller original itu biasanya orang diurut kalau kita bahasa sehari-harinya. Nggak dibejek, nggak disentak-sentak. Jadi cenderung user-user yang masih pakai CVT standar itu lebih friendly use lah kalau kita bilang. Tangannya masih sekolah.
Kalau anak zaman kalaupun now bilang, dikejar kagak mau lari juga ya Mas. iya, betul. Ngejerit doang nggak lari. Iya. Gitu. Biasanya kalau udah agresivity ya udah tangan tuh, karena memang terbiasa enak, udah. Apalagi ketemu lampu merah. Nah, kalau Udah motor kayak becek, start di ini ya. iya, kalau balapan motor ya. becek nih nggak boleh nih NMAX nyusul nih. Padahal di bengkel NMAX sama PCX di lain. Kita damping-dampingan, NMAX, PCX, XMAX, damping-dampingan semuanya. Nah, lalu kalau ada yang part-part yang udah mulai aus, ya harus diganti. Kalau mau diganti, ya. kembali enak. Jangan Termasuk tadi yang roller, terus apa lagi tuh? roller, terus Kayak jepitan slide, itu. slider, ya Slider. gitu. Dan pastikan juga seal-seal yang ada di komponen CVT bagian belakang itu dalam kondisi baik. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak bocor gemuk yang ada di slider belakang gitu. Jadi kalau dia sampai bocor biasanya pendel slip, motor nggak lari. Iya, karena ini ya kena gemuk ya. Iya, dan juga harus dilakukan pengecekan seal di bagian kruk as atau seal puli depan kalau kita biasanya Nah, bilang. itu apa namanya? Untuk rutinitas penggantian part itu kira-kira Kalau untuk bulanan atau ada bisa Jarak sampai tempuh. setengah tahun atau jarak tempuh Mas? Kalau untuk seal sih biasanya ya kalau motor dilakukan perawatan dengan rutin itu kelihatan baik kerusakan aja. Kalau memang kita lihat atau kita cek rusak baru diganti. Nggak ada batasan berapa kilo. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun pengalaman saya di NMAX itu nggak rusak. Tapi ada juga yang baru 1 tahun pakai udah rusak. Iya, ya namanya barang kan, ciptaan manusia. Ciptaan Tuhan aja ada cacatnya. Baik ciptaan manusia. Tergantung cara bawa kendaraan Betul, juga ya. tergantung cara ridingnya juga. Cara ridingnya juga ya. Kalau lebih sering disiksa. Bojek ya harus terima resikonya sih. Gitu. Nah, ini yang mungkin yang terakhir kali ya. Soal biaya perawatan. Biaya perawatan itu ada nggak sih apa namanya standarisasinya kalau misalnya Range harga. Iya, range harga misalnya kalau dirawat tiap bulan, rajin rawat tiap bulan, kalau terus kalau yang nggak rajin rawat tiap bulan, misalnya tiap 3 bulan baru sempat main ke bengkel dan motornya dipakai terus gitu. Nah, itu range harga perawatannya biasanya berapa? Untuk perawatan Untuk yang upgrade tuh ya. untuk yang upgrade. Untuk yang upgrade dengan yang non upgrade itu perawatannya sama sih. Biaya sama. perawatannya. Sama ya? Itu Rp70.000 mencakup yaitu semua dicuci bersih. Jadi part CVT overhaul atau turun. Nah, itu kita buka semuanya. Pokoknya kita ambiarin deh. Kita ambiarin semuanya, kita cuci. Kita cuci nggak cuma kita semprot-semprot doang. Gitu. Kita cuci pakai bensin lalu kita bersihkan. Untuk bagian slider bagian belakangnya itu grease-nya atau pelumasnya kita ganti, gemuknya kita ganti. Itu SOP-nya. Itu bulanan atau Bulanan maupun 3 bulanan sesempatnya konsumen punya. Pokoknya kalau datang ke sini minta servis CVT, SOP-nya seperti itu. itu harus diganti Grease-nya biasanya kita ganti. Grease-nya. Gitu. Grease-nya biasa kita ganti dan grease-nya kita pakai merek CRC. CRC USA punya. Iya. Gitu. Dan itu tahan suhu tinggi. Gitu. karena lebih ke performa. Betul. Lalu performa kalau ya. misalkan 3 bulan sekalinya ke sini atau enggak 6 bulan sekali bahkan setahun sekali, sedangkan motor harian ya biasanya sih yang udah itu ada part yang udah aus dan biasanya suka ngerembet dari mulai roller. Kalau sampai rollernya pecah, kadang-kadang dia ngerusak rumah roller dan ngerusak puli karena pecahannya kan kemana-mana. Malah lebih Iya. banyak biayanya. Malah Tapi lebih mau nggak banyak. mau maksimal 2 bulan ya Mas ya? Lihat kilometer aja. Lihat kilometer. Lihat kilometer. Tapi Jadi, kan kalau penggunaan oli kan nggak bisa lihat kilometer Mas. kalau penggunaan oli tidak bisa lihat kilometer, tapi kalau pemakaian setiap hari, ya kalau di Jakarta, sebenarnya triknya gampang sih kalau pemakaian di Jakarta. Batas olinya misalkan 5.000 kilo. Iya. 5.000 dibagi 5 aja kalau saya. Jadi setiap 1.000 kilo ganti. Oh. Nah, kalau kenapa? Karena emang kita lama di jalan. Iya. Jadi walaupun mesin diam tapi beroperasi kita tinggal di Jawa misalkan ya yang jalanannya masih enak nih, nggak ada macet. Nah betul, kita jarak tempuh setiap hari pulang pergi 100 kilo, iya kan? Nah itu sampai 5.000 kilo penguapan olinya belum tentu separah yang di Jakarta. Iya, karena apa? Karena memang iya 100 kilo di luar daerah itu dari ditempuh mungkin dalam waktu hanya 1 jam. Kalau di Jakarta 100 kilo
bisa pindah hari. Ya kan? Ke planet lain ya. Kok nggak nyebut yang sana lo ya, Iya. planet yang itu ya, jangan. Nanti teman-teman di sana tersinggung. Ada lagi nggak Mas? Ya yang ringan-ringan aja kali ya. Jadi Iya. konsumen kalau misalkan motornya dari sektor mesinnya masih standar, cuman main kirian kita nyebutnya, Iya, atau kirian. sektor CVT, ya yang ringan-ringan seperti itu sih. Selebihnya ya bisa dikonsultasikan. Misalkan mau modifikasi sektor apa lagi nih, gitu. Siap, Mau siap. pakai part apa lagi nih. Saya rasa untuk dalam kota, untuk paket upgrade CVT kita udah alhamdulillah sih udah lumayan bikin lah puas, ya. banyak bikin puas konsumen sih alhamdulillah. Nah, nanti kita akan lanjut ngebahas soal paket upgrade mesin, tapi jangan sekarang. Modalnya belum ada, Mas. Thank you, Mas Yoyo. Oke. Terima kasih udah dikasih arahan. Jadi Oke. nanti kalau teman-teman yang udah upgrade paket CVT, mau nggak mau tetap harus perawatan. Betul. Jadi bukan berarti bebas perawatan ya. Upgrade CVT harus tetap perawatan. Sama seperti motor standar. Nah, Lakukan sama. seperti motor standar, hanya saja motor Anda lebih enak dikendalikan. Nah, cuma itu siapin juga biaya tadi. Rentang biayanya ya, Betul karena sekali. paket part-part aftermarket itu tidak murah, bosku. Ada yang lu butuh performa ya lu dikasih performa, tapi kalau lu butuh yang standar-standar aja ya jangan di-upgrade. Betul, nikmatin aja. Nikmatin aja yang ada. Oke deh, jangan lupa siap. subscribe channel YouTube gue, saya Garuda. Oke. Di channel YouTube-nya Kedai Riders juga. Yoyo Station 10 Yoyo yang Station 10. tagline-nya terapi itu. Mindset. Oke deh. Oke, thank Yo you. wes. Thank you Bos Yul. Oke, yuk. Jangan lupa di notifikasi juga ya, biar nanti lo langsung dapat kalau begitu gua upgrade. Teman-teman bicara masalah upgrade, kalau gua udah upload lagi sesuatu yang baru, nah lo langsung dapat. Oke deh, saya Garuda. Ciao.